Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, baik sehat jasmani maupun rohani, sehingga bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Baiklah, bertemu lagi dengan pelajaran Al-Quran dan Hadis. Baik, kita awali pelajaran ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum memulai pelajaran, Pak ingin memberikan suatu kisah, menceritakan suatu kisah tentang temannya Nabi Musa di surga. Jadi suatu hari Nabi Musa itu bermunajat kepada Allah, ya Allah, aku ingin mengetahui siapa gerangan temanku yang ada di surga nanti. Di siapa temannya yang di surga nanti yang menemani. Kemudian malaikat Jibril turun dan berkata, menyampaikan firman Allah, wahai Musa, penjual daging yang ada di tempat ini adalah temanmu nanti di surga. Ini penasaran Nabi Musa ini penjual daging bisa jadi teman saya di surga nanti. Akhirnya ditelusurin lah. Kemudian Nabi Musa berjalan menuju tempat yang ditunjukkan oleh malaikat Jibril. Ketika tiba di sana, Nabi Musa melihat seorang pemuda yang sedang sibuk melayani pembeli. Saat malam tiba, sang pemuda itu mengambil sepotong daging lalu bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Nabi Musa mengikuti langkah pemuda itu hingga di depan pintu rumahnya. Nah, ketika sudah sampai ke pintu rumahnya, Nabi Musa memohon izin, apakah saya boleh menjadi tamumu? Kemudian pemuda itu menjawab, ya silakan. Kemudian Nabi Musa dipersilakan masuk ke rumah. Lalu dia menyaksikan, Nabi Musa menyaksikan pemuda itu sibuk memasak dan menyiapkan makanan. Tak lama kemudian pemuda itu menurunkan sebuah keranjang besar dari tingkat atas. Ini seperti ayunan dari keranjang besar ukurannya untuk orang dewasa. Ternyata di dalamnya terdapat seorang wanita tua renta. Dia segera membasuh tangan wanita tua itu, kemudian menyuapinya perlahan-lahan. Saat dia hendak mengembalikan keranjang tersebut ke tempat semula, lidah seorang wanita tua itu bergerak dan mengucapkan kalimat, berdoalah, dan yang tidak dapat dipahami oleh Nabi Musa. Setelah itu pemuda itu kemudian menghidangkan makanan untuk Nabi Musa. Sesudah makan, Nabi Musa bertanya, wahai pemuda, bagaimana kisah kehidupanmu dengan seorang wanita itu? Kemudian pemuda itu menjawab, dia ibuku. Setiap kali saya membasuh tangannya dan menyuapinya, dia selalu berkata, semoga Allah mengampunimu dan memberimu teman di surga yang sederajat dengan Nabi Musa. Nah, ini dia doanya seorang ibu. Kemudian Nabi Musa berkata, wahai pemuda, aku memberimu kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabulkan doanya. Jadi Allah mengabulkan doa ibu tadi berkat bakti, berkat pengabdian anak kepada ibu. Jadi Jibril telah membawa kepadaku berita tentang teman. Jadi engkaulah temanku nanti di surga. Subhanallah, ini ya, orang yang berbakti kepada ibu, orang tua, terutama ibu, itu balasannya tidak tanggung-tanggung.
Coba aja itu ya, doanya seorang ibu itu sangat dikabulkan. Makanya jangan menyia-nyiakan doa. Minta didoakan oleh orang tua. Minta didoakan oleh orang tua. Doanya orang tua itu tidak akan tertolak. Pasti Allah mengabulkan. Makanya sering-sering minta doa kepada kedua orang tua, terutama ibu. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Nah, kita masuk ke pelajaran ya. Oke, kita masuk kepada materi. Kalau yang kemarin kita sudah membahas atau belajar melafadzkan hadis tentang menghormati orang tua. Sekarang kita masuk kepada isi kandungan hadis tentang menghormati orang tua. Nah, di antara isi kandungannya itu ada dua ya. Jadi Allah itu ridho kepada kita jika orang tua kita juga ridho kepada kita. Nah, kita tahu surga itu ada di telapak kaki ibu. Artinya apa? Bahwa segala keridhoan, kerelaan orang tua, terutama ibu, itu tergantung ya kita bagaimana memperlakukan kedua orang tua kita, terutama ibu ya. Kemudian yang kedua juga, Allah akan murka kepada kita jika orang tua kita juga murka kepada kita. Nah, yang pertama, Allah akan ridho kepada kita jika orang tua ridho kepada kita. Makanya harus hati-hati kita dengan orang tua, harus selalu berlaku baik, jangan sampai membentaknya dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, Allah akan murka kepada kita jika orang tua itu benci, bendu atau murka, marah kepada kita. Nah, kita tahu bahwa orang tua kita itu telah mencurahkan segala pengorbanannya, baik itu tenaga, harta, bahkan nyawa demi kita seorang anak ya. Kita tahu ibu yang hamil ya sampai 9 bulan itu kandungan dibawa kemana-mana dibawa, tidur dibawa, mau mandi dibawa, mau masak dibawa ya. Apa ada orang tua, saya mau mandi kandungannya ditaruh dulu? Enggak ada. Apa ada orang tua, saya mau masak kandungannya ditaruh dulu? Enggak bisa. Kandungannya itu kemana-mana dibawa. Kadang-kadang kalau mau tidur susah ya. Itu orang tua ibu kita itu ya, sangat mengorbankan segalanya untuk kita. Bahkan kalau mau lahiran taruhannya nyawa ya, kalau nggak hidup pasti mati, gitu taruhannya. Ya, jangan sampai kita mendurhakai kedua orang tua kita, terutama ibu. Nah, orang tua juga itu sebagai sang surya menyinari dunia. Bagaimana itu kok seperti itu ya? Karena orang tua itu berharap mempunyai anak yang soleh dan solehah ya. Orang tua itu selalu berdoa kepada Allah agar anaknya sehat jasmaninya dan sehat rohaninya, badannya sehat, rohaninya juga sehat, pikirannya sehat ya, badannya sehat, hatinya baik ya, akhlaknya baik. Itu yang diinginkan orang tua. Tidak ada sejahat-jahatnya orang tua ya. Tidak ada menginginkan anaknya itu menjadi orang yang jahat, enggak ada. Pasti pengen anaknya yang menjadi baik ya. Makanya kita selalu berharap minta didoakan kepada orang tua. Orang tua juga selalu membimbing kita sebagai anaknya ya, agar berguna bagi keluarganya, bagi agama dan bangsa. Makanya selalu orang tua menasihati kita dan sebagainya. Sebagai anak juga kita harus berbakti kepada orang tua. Nah, kita tidak boleh membuat orang tua itu marah. Jika orang tua marah kepada kita, maka Allah pun akan marah kepada kita. Kita harus selalu berbuat baik, membuat orang tua bahagia agar Allah ridho,
agar Allah juga merelakan kita, ridho kepada kita, senang kepada kita ya. Nah, itulah isi kandungannya ya, tentang menghormati orang tua. Kemudian kita sekarang belajar menghafal ya, menghafal hadis tentang menghormati orang tua. Nah, caranya bagaimana sih? Kita nggak harus 1 jam baca ini terus, nggak harus ya. Jadi kita cukup mengulang-ulang saja bacaannya, dilihat tulisannya sambil dibaca berulang-ulang. Yang pertama nih, baca hadis tersebut secara berulang-ulang, pelan-pelan saja ya. Yang kedua, baca beberapa kata yang awal ya, yang awal misalnya anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Itu diulang-ulang. Kemudian lanjutkan kepada hadis yang berikutnya dengan membaca kalimat selanjutnya ya. Misalnya an Abdullah bin Umar. Nah, dibaca berapa kali ya? 3 kali misalnya. Udah lancar. Lanjutkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah lancar, lanjutkan lagi dan sebagainya. Itu diulang-ulang saja. Nanti lama-lama akan bisa. Kemudian kalau sudah selesai, sampai selesai bacanya sampai lancar, nah baru kita baca berulang-ulang hingga lancar ya, sampai lancar dan sebagainya. Nah, kalau sudah lancar, coba deh baca ya, nanti dikirim ke Bapak ya, kirim ke Bapak apa yang kamu baca melalui WA ya, dikirim ya nanti ya, nggak harus bentuk video tapi voice ya. Nah, sekarang bagaimana kita menunjukkan perilaku menghormati orang tua? Tentu kita sebagai anak kan harus menghormati orang tua ya. Menghormati orang tua kita itu harus diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di antara menghormatinya itu ada 2 nih ya, 2 caranya di antaranya ya. Yang pertama, mendengarkan nasihat orang tua. Kalau orang tua kita sedang menasihati kita ya, kita dengarkan baik-baik nasihatnya sampai selesai. Orang tua ngomong selesai ya, kita dengarkan. Jangan orang tua ngomong kita ditinggal kemana, tinggal lari, tinggal pergi dan sebagainya. Itu tidak sopan namanya ya. Yang kedua, pamit kepada orang tua kalau kita berangkat ke sekolah. Kalau kita berangkat ngaji, berangkat sekolah, berangkat kemana, Bu, Pak, pamit dan sebagainya. Mah ya, pamit dan sebagainya. Nah, itu orang tua kalau sudah seperti itu senang sekali kepada kita ya. Senang, hatinya senang. Oh, anak saya ini begini, baik sekali ya, dan sebagainya. Hatinya senang. Maka orang tua kita itu akan ridho. Kalau orang tua sudah ridho, Allah juga akan ridho kepada kita. Oke ya. Ya ayyuhan nabi wal kawkabud durri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabud durri. Anta imamul hadara sultanuhal ghaibi. Anta imamul hadara sultanuhal